Selamat pagi, yang terhormat Ibu dosen keterampilan dasar pendidikan SD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dwi Anastasia Boru Ginting, Hana Putri Syakira, dan Onita Pioma Gabe Pardede. Di sini kami akan membawakan materi mengenai perkembangan anak sekolah dasar. Perkembangan anak sekolah dasar. Terjadinya perkembangan pada individu dapat diketahui berdasarkan karakteristik tertentu yang dialaminya, yaitu dalam karakteristik yang terdapat pada anak tersebut. Peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Karakteristik yang terdapat pada anak usia sekolah dasar atau SD sangat berbeda dengan karakteristik yang terdapat pada anak usia sekolah menengah pertama atau SMP maupun sekolah menengah atas atau SMA. 1. Karakter anak usia SD. Masa anak akhir atau late childhood berlangsung dalam usia 6-12 tahun atau setara dengan anak SD. Masa ini disebut pula sebagai masa bermain, dengan ciri-ciri memiliki dorongan untuk keluar rumah dan memasuki kelompok sebaya, keadaan fisik yang memungkinkan akan memasuki dunia permainan, dan memiliki dorongan mental untuk memasuki dunia konsep logika, simbol, dan sebagainya. Ciri-ciri anak usia sekolah dasar. 1. Anak SD senang bermain. Hal ini dipicu karena anak SD baru mengenal teman sebayanya dan keinginannya untuk lebih mengenal lingkungan dan hal-hal baru. 2. Anak SD senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. 3. Anak SD senang bekerja dan berkelompok. Anak senang bekerja dalam berkelompok, maksudnya sebagai seorang manusia. Bermain dalam kelompok tersebut, anak dapat belajar mematuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat atau sportif, mempelajari olahraga, belajar keadilan dan demokrasi. 4. Senang merasakan atau melakukan secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif anak SD memasuki tahap operasional konkret. Pada apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Jadi, dalam pemahaman anak SD, semua materi atau pengetahuan yang dipelajari harus dibuktikan dan dilaksanakannya sendiri agar mereka bisa paham dengan konsep awal yang diberikan. Berdasarkan pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, peran jenis kelamin, moral, dan sebagainya. 5. Anak cengeng dan manja. Pada umur anak SD, anak masih cengeng dan manja. Mereka selalu ingin diperhatikan dan dituruti semua keinginannya. Mereka masih belum mandiri dan harus selalu dibimbing. 6. Sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Pada masa SD, anak masih sulit memahami apa yang orang lain bicarakan. Mereka sering bertanya apa yang dimaksudnya. 7. Senang diperhatikan. Di dalam suatu interaksi sosial, anak biasanya mencari perhatian teman atau gurunya. Mereka senang apabila orang lain memperhatikannya. Dengan berbagai cara dilakukan agar orang memperhatikannya. 8. Senang meniru stabil. Maka perkembangan emosi anak cenderung stabil atau karakteristik emosi anak itu
dapat dilihat pada tabel berikut. Karakter emosi yang stabil atau sehat, karakter emosi yang tidak stabil atau tidak sehat. B. Perkembangan berbagai aspek pada anak sekolah dasar. 1. Pertumbuhan fisik. Anak usia SD masih memasuki tahap perkembangan yang sangat pesat. Berbagai otot dan tulang mengalami penguatan sehingga anak cenderung aktif dalam melakukan kegiatan fisik seperti bergerak, berlari, bermain, dan tidak pernah diam di tempat. Tetapi untuk kelas akhir merupakan pertumbuhan yang lambat dan relatif keragam sampai terjadi perubahan pubertas. Ketergantungan dan kelekatan anak-anak pada orang tua sudah berkurang karena mereka sudah memiliki dunia dan kesibukan sendiri. Berkurangnya ketergantungan anak-anak pada orang tua disebabkan oleh berkembangnya keterampilan mereka, yaitu A. Keterampilan menolong diri sendiri, B. Keterampilan menolong orang lain, C. Keterampilan bersekolah, D. Keterampilan bermain. 2. Perkembangan intelektual. Anak usia SD sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan berhitung. 3. Perkembangan kemampuan berbahasa. Anak usia SD di mana individu mengalami perkembangan yang pesat dalam mengenal dan menguasai perbendaharaan kata yang mendasari kemampuan membaca dan berkomunikasi. A. Mampu berkomunikasi dengan orang lain. B. Mampu menyatakan isi hatinya atau perasaannya. C. Mampu mengembangkan kepribadiannya seperti dalam hal menyatakan sikap dan keyakinannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pada umumnya, anak memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan normal yang merupakan hasil interaksi banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak antara lain: 1. Faktor dalam, ras atau etnik atau bangsa. Anak yang dilahirkan dari ras atau bangsa Amerika, maka ia tidak memiliki faktor herediter ras atau bangsa Indonesia atau sebaliknya. Keluarga. Ada kecenderungan keluarga yang memiliki postur tubuh tinggi, pendek, gemuk, atau kurus. Umur. Kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah masa prenatal, tahun pertama kehidupan, dan masa remaja. Jenis kelamin, fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih cepat daripada laki-laki, tetapi setelah melewati masa pubertas, pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat. Genetik adalah bawaan anak, yaitu potensi anak yang akan menjadi ciri khasnya. Ada beberapa kelainan genetik yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak seperti kerdil. Kelainan kromosom. Kelainan kromosom umumnya disertai dengan kegagalan pertumbuhan seperti pada sindroma Down dan sindroma Turner. Selanjutnya ada faktor luar. Faktor luar terbagi menjadi 6 bagian, yaitu gizi, mekanis, toksi atau zat kimia, radiasi paparan radium dan sinar rogen, kelainan imunologi, dan psikologi ibu. Faktor persalinan dan pasca salin terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gizi, penyakit kronis atau kelainan kongenital, dan lingkungan fisis dan kimia. Faktor selanjutnya adalah faktor psikologis, hubungan anak dengan orang tua sekitarnya. Seorang anak yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya atau anak yang selalu merasa tertekan akan mengalami hambatan di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, kesehatan lingkungan yang jelek, dan ketidaktahuan akan hambatan pertumbuhan anak. Faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan pengasuhan. Pada lingkungan pengasuhan, interaksi anak dan ibu sangat mempengaruhi pertumbuh kembangan anak. Selanjutnya, faktor stimulasi. Faktor stimulasi adalah pertumbuhan yang memerlukan rangsang atau khususnya dalam keluarga, misalnya penyediaan alat mainan, sosialisasi anak, keterlibatan ibu dan anggota keluarga lain terhadap kegiatan anak tersebut.
Selanjutnya ada faktor pemakaian obat-obatan. Pemakaian kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama akan menghambat pertumbuhan. Demikian halnya dalam pemakaian obat perangsang terhadap penyusunan saraf yang menghambat produksi hormon pertumbuhan anak. Faktor teman sebaya. Semakin bertambahnya umur si anak, semakin memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan teman sebayanya. Sekalipun dalam kenyataannya, perbedaan umur yang relatif lebih besar tidak akan menjadi hambatan dalam melakukan hubungan-hubungan dalam suasana bermain. Keragaman budaya. Lingkungan tempat tinggal mereka pada masa perkembangan seorang anak didik sangat mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya yang berkembang di masyarakat tersebut, baik budaya yang akan membawa ke arah perilaku yang positif maupun budaya yang akan membawa ke arah perilaku yang negatif. Faktor yang terakhir adalah faktor media massa. Faktor media massa adalah faktor lingkungan yang dapat merubah atau mempengaruhi perilaku masyarakat melalui proses-proses tertentu. Media massa juga sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan seseorang. Dengan adanya media massa, anak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan pesat. Media massa dapat merubah perilaku seseorang ke arah yang positif dan negatif.